Ayo, Li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Apoteker Indah Yulianingsih, S.Pharm M.Pharm. Kami dari kelompok 1, kelas A, akan memaparkan hasil kerja kami terkait fitoterapi untuk diabetes mellitus. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh gangguan metabolisme dengan tanda klinis berupa peningkatan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Kan, kombinasi lebih dari dua obat hipoglikemik untuk mengontrol kadar glukosa darah. Namun, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketidakpatuhan pasien, efek samping serius, dan peningkatan biaya pengobatan. Sehingga banyak penderita diabetes beralih ke pengobatan herbal karena dianggap lebih aman, efektif untuk penyakit kronis, biaya lebih terjangkau, dan mudah didapat. Next. Selanjutnya, di sini akan saya membahas mengenai diabetes mellitus itu sendiri. Jadi, eh, prevalensi data diabetes mellitus menunjukkan bahwa 1 dari 9 orang dewasa di Indonesia ini hidup dengan diabetes mellitus. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa kadar gula darahnya sudah termasuk prediabetes. Artinya, deteksi dini dan edukasi masyarakat masih sangat kurang. Jika kita lihat gambar mekanisme di tengah, diagram tersebut menjelaskan bagaimana diabetes bisa terjadi. Pada kondisi normal, insulin bekerja sebagai kunci yang membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Namun pada diabetes tipe 2, tubuh mulai mengalami resistensi insulin, sehingga sinyal insulin menjadi kurang efektif. Glukosa akhirnya tidak bisa masuk ke sel dan menumpuk di dalam darah. Sementara pankreas terus dipaksa bekerja lebih keras sampai lama-kelamaan fungsinya menurun. Kemudian gambar di sebelah kanan menggambarkan berbagai faktor resiko yang dapat memicu kondisi tersebut. Faktor yang paling besar pengaruhnya adalah obesitas, diikuti usia yang semakin meningkat, riwayat keluarga, resistensi insulin, etnis, serta kondisi tertentu seperti PCOS. Kombinasi faktor-faktor inilah yang akhirnya membuat seseorang lebih rentan mengalami diabetes. Jadi slide ini menjelaskan bahwa meningkatnya angka diabetes bukan hanya soal gula darah, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara gangguan mekanisme insulin dan berbagai faktor risiko yang saling mempengaruhi. Next. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai patofisiologi diabetes mellitus. Rangkaian patofisiologi yang mendasari terjadinya diabetes mellitus dimulai dari disfungsi mitokondria. Ketika tubuh mengalami nutrien overload, terutama akibat asupan tinggi glukosa dan lemak, mitokondria menerima beban kerja yang berlebihan. Kondisi ini memicu peningkatan produksi radikal bebas atau ROS. Jika ROS terus meningkat, mitokondria mengalami kerusakan, termasuk kerusakan DNA mitokondria, gangguan proses biogenesis mitokondria, serta gangguan proses mitofagi, yaitu proses pembersihan mitokondria yang rusak. Akibatnya, produksi energi ATP menurun, dan sel kehilangan kemampuan metabolik normalnya. Disfungsi mitokondria ini kemudian berkontribusi pada munculnya resistensi insulin, terutama di jaringan otot, hati, dan jaringan lemak. Pada jaringan otot, sensitivitas terhadap insulin menurun sehingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Pada hati, respon insulin yang terganggu menyebabkan peningkatan gluconeogenesis dan glikogenolisis, sehingga hati justru memproduksi lebih banyak glukosa ke dalam darah. Di jaringan adiposa, resistensi insulin meningkatkan lipolisis, sehingga lebih banyak asam lemak bebas dilepas ke aliran darah yang semakin memperburuk resistensi insulin secara sistemik. Sementara itu, pankreas khususnya sel beta berusaha mengimbangi resistensi insulin dengan memproduksi insulin lebih banyak. Namun, jika kondisi ini berlangsung lama, sel beta menjadi stres dan akhirnya mengalami disfungsi serta kerusakan. Pada tahap ini, produksi insulin menurun drastis. Ketika insulin tidak cukup dan sel-sel tubuh tidak respon terhadap insulin, glukosa tidak dapat masuk ke sel dan akhirnya menumpuk dalam darah. Akumulasi gangguan-gangguan ini menyebabkan kondisi hiperglikemia kronis. Diagram di bagian kanan bawah menunjukkan konsekuensinya. Penurunan pemanfaatan glukosa oleh sel, peningkatan pemecahan lemak,
peningkatan pemecahan protein, dan munculnya keadaan seperti ketosis, poliuria, dan gangguan keseimbangan cairan yang menjadi ciri khas komplikasi akut diabetes. Jadi secara keseluruhan, slide ini menggambarkan bahwa diabetes terjadi bukan karena satu mekanisme saja, tetapi merupakan hasil dari disfungsi mitokondria, resistensi insulin, kegagalan sel beta pankreas, dan gangguan metabolisme di berbagai jaringan. Next. Diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yang merupakan jenis diabetes yang ditandai oleh kerusakan sel beta pankreas akibat reaksi autoimun, sehingga mengakibatkan defisiensi insulin absolut. Pada kondisi ini, kemampuan pankreas dalam memproduksi insulin menurun secara progresif hingga dapat berhenti sepenuhnya. Diabetes tipe 1 umumnya menyerang anak-anak dan dewasa muda. Jenis ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan diabetes mellitus tipe 2, dengan proporsi sebesar 10% dari seluruh kasus diabetes. Yang kedua, ada diabetes mellitus tipe 2 yang merupakan jenis diabetes yang ditandai dengan gangguan sekresi insulin dan penurunan sensitivitas insulin di jaringan perifer. Pada kondisi ini, tubuh tidak menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, atau sel-sel tubuh tidak mampu merespon insulin secara efektif atau biasa disebut dengan resistensi insulin. Pada tahap awal, banyak penderita tidak menyadari jika mereka mengidap penyakit ini karena gejalanya bersifat tidak spesifik. Diabetes mellitus tipe 2 mencakup sekitar 80 hingga 90% dari seluruh kasus diabetes mellitus yang berhubungan erat dengan riwayat keluarga diabetes, usia lanjut, obesitas, serta kurangnya aktivitas fisik. Kondisi ini juga lebih sering terjadi pada wanita, terutama yang memiliki riwayat diabetes gestasional. Yang ketiga adalah diabetes gestasional yang merupakan diabetes yang terjadi pada wanita selama masa kehamilan. Pada kondisi ini, sebagian wanita mengalami peningkatan kadar glukosa darah sehingga tubuh tidak mampu memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup untuk memindahkan seluruh glukosa ke dalam sel, sehingga kadar glukosa dalam darah meningkat secara bertahap. Faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya diabetes ini antara lain adalah riwayat keluarga dengan diabetes, obesitas, usia ibu yang lebih tua, serta paparan polutan. Dalam sebagian besar kasus, diabetes gestasional berkembang pada trimester kedua kehamilan, yaitu minggu ke-14 hingga ke-24, dan biasanya menghilang setelah melahirkan. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan kesehatan pada janin, seperti kelahiran prematur, bayi besar untuk usia kehamilan, makrosomia atau berat lahir lebih dari 4,5 kg, dan persalinan dengan operasi sesar. Next. Orang dengan diabetes dapat mengalami berbagai tanda dan gejala yang berbeda, dan terkadang gejala tersebut bahkan tidak muncul sama sekali. Untuk gejala umum, diabetes mellitus antara lain adalah poliuria, yaitu sering buang air kecil, polidipsia, rasa haus yang berlebihan, kelelahan, peningkatan nafsu makan, penurunan berat badan, penapasan cepat dan dalam, ruam kulit dan gatal, kesemutan atau mati rasa, dan infeksi berulang. Next. Selanjutnya merupakan komplikasi dari diabetes mellitus. Terbagi menjadi dua kategori besar, yakni penyakit makrovaskular dan penyakit mikrovaskular. Penyakit makrovaskular, yakni kerusakan pada pembuluh darah besar yang berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit, seperti serangan jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer. Salah satunya yakni cardiovascular disease. Faktor risiko dari cardiovascular disease ini yakni obesitas, hipertensi, dan peningkatan kadar kolesterol dengan manifestasinya berupa penyakit jantung koroner, infak miokard, gagal jantung, dan stroke. Yang kedua yakni penyakit mikrovaskular, merupakan kerusakan pada pembuluh darah kecil yang disebabkan oleh aktivasi dari beberapa jalur seperti jalur protein kinase C, peradangan, dan stres oksidatif. Terbagi menjadi tiga, yakni penyakit pada ginjal, yakni dalam proses penyaringan toksin yang ditandai dengan proteinuria, mikroalbuminuria, hematuria, dan penurunan laju filtrasi glomerulus. Yang kedua yakni diabetes retinopati atau gangguan pada mata, ditandai dengan adanya iskemia retina, edema makula, serta neovaskularisasi retina. Yang ketiga yakni diabetes neuropati, merupakan gangguan pada akson sensorik dan otonom, serta akson motorik, ditandai dengan kesemutan, mati rasa, nyeri, kelemahan otot, terutama pada bagian distal tungkai bawah. Next.
Selanjutnya adalah terapi farmakologi dari diabetes mellitus. Terapi ini penting untuk mencapai kontrol glikemik yang optimal dan mencegah komplikasi jangka panjang. Menurut ADA, pada tahun 2022, pengobatan selalu dimulai dari perubahan gaya hidup dan baru dilanjutkan dengan obat jika target glikemik itu belum tercapai. Nah, pemilihan obat itu sangat dipengaruhi oleh faktor individual seperti usia, komorbiditas kardiovaskular, fungsi ginjal, risiko hipoglikemia, serta biaya dan akses pengobatan. Oleh karena itu, pendekatan yang berpusat pada pasien sangat diperlukan agar terapi efektif dan aman. Nah, pengobatan pertama itu adalah metformin. Terapi farmakologi pada diabetes tipe 2 umumnya dimulai dengan metformin. Obat ini bekerja dengan menurunkan produksi glukosa pada hati dan meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan perifer. Metformin efektif menurunkan kadar glukosa tanpa meningkatkan resiko hipoglikemia secara signifikan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa metformin dapat menurunkan mortalitas dan komplikasi kardiovaskular. Meskipun bukti tersebut belum selalu konsisten, selain itu pemilihan metformin tetap harus mempertimbangkan fungsi ginjal dan hati pasien serta kepatuhan terhadap terapi dan perubahan gaya hidup. Yang kedua ada terapi agonis. Nah, terapi agonis ini digunakan apabila metformin tidak cukup mencapai target glikemik. Terapi yang pertama ada sulfonylurea, yaitu efektif dan murah, tetapi memiliki resiko hipoglikemia dan kenaikan berat badan. Kemudian yang kedua ada terapi thiazolid dindion, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin tetapi dapat menyebabkan retensi cairan dan resiko gagal jantung. Kemudian yang ketiga ada terapi DPP-4 inhibitor. Contohnya adalah sitagliptin. Terapi ini bekerja meningkatkan durasi hormon inkretin dengan resiko hipoglikemia yang rendah. Kemudian yang keempat ada terapi SGLT2 inhibitor seperti empagliflozin dan juga dapagliflozin yang meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin. Selain menurunkan gula darah, obat ini memberikan manfaat tambahan berupa perlindungan jantung dan ginjal terutama pada pasien beresiko tinggi. Kemudian ada terapi agonis reseptor GLP-1 atau GLP-1RA. Mekanismenya yang pertama, dia meningkatkan insulin dependen yaitu glukosa, menurunkan glukagon, memperlambat pengosongan lambung, dan meningkatkan rasa kenyang, sehingga dapat menurunkan berat badan. Manfaat tambahannya, terapi ini dapat mengurangi resiko MACE atau kejadian kardiovaskular mayor, dan merupakan terapi pilihan ideal untuk pasien obesitas atau resiko kardiovaskular resiko kardiovaskular tinggi. Kemudian contoh obatnya ada liraglutide, semaglutide, dulaglutide, sama exenatide. Kemudian yang terakhir ada terapi agonis. Terapi agonis ini itu wajib untuk orang-orang diabetes mellitus tipe 1. Nah, untuk orang-orang diabetes mellitus tipe 2 itu biasanya digunakan bila obat oral atau non-insulinnya nggak cukup. Jadi insulin basal itu sering menjadi pilihan awal. Edukasi wajib diberikan ke pasien itu adalah teknik injeksi yang benar, kemudian rotasi lokasi suntikan dan cara mengenali serta menangani hipoglikemia. Next. Tanaman pertama yang memiliki potensi sebagai fitoterapi untuk diabetes mellitus adalah kelor atau Moringa oleifera. Kelor sendiri merupakan tanaman tahunan berbentuk pohon pendek dan ramping yang dapat tumbuh hingga sekitar 10 meter. Tanaman ini memiliki cabang yang menggantung dan cukup rapuh, daunnya majemuk berbentuk tripinet, dan buahnya merupakan kapsul memanjang yang berisikan biji. Untuk taksonominya, kelor termasuk dalam famili Moringaceae, genus Moringa, dan dengan nama spesies Moringa oleifera. Bagian tanah kaya antioksidan dan polifenol. Selain itu, biji kelor juga dapat digunakan untuk mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya mengenai senyawa aktif,
Menurut studi terkini, kelor memiliki lebih dari 90 fitonutrien, tetapi senyawa aktif utamanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu glukomoringin, flavonoid seperti quercetin, kaempferol, dan mircetin, asam fenolat, terutama asam klorogenat. Flavonoid seperti quercetin dan kaempferol ini berperan besar karena efek antidiabetesnya itu dipengaruhi oleh aktivitas antioksidan. Selanjutnya terkait mekanisme kerjanya sendiri, terdapat beberapa jalur utama, yaitu pertama, penghambatan SGLT1 di usus oleh kaempferol dan quercetin yang dapat menurunkan penyerapan glukosa. Kedua, kaempferol merangsang penyerapan glukosa pada otot melalui jalur PI3K dan PKC. Ketiga, quercetin menghambat transfer fruktosa dan glukosa oleh GLUT2 di otak, serta meningkatkan ekspresi dan translokasi GLUT4 pada otot rangka. Terakhir, ekstrak kelor juga terbukti meningkatkan ekspresi reseptor insulin sehingga terjadi aktivasi PI3K, serta pembentukan PIP3 dan PKB yang nantinya akan memfasilitasi translokasi GLUT4 ke plasma sehingga dapat menurunkan kadar gula darah. Untuk penggunaan empirisnya secara tradisional ini, daun kelor biasanya direbus selama 5-10 menit dan diminum seperti teh secara rutin. Beberapa masyarakat juga mengonsumsi biji kelor secara langsung dengan dikunyah langsung. Penggunaan tradisional ini sejalan dengan hasil penelitian modern yang menunjukkan efek antiglikemik daun kelor. Penelitian pertama berupa penelitian in vitro yang dilakukan oleh Magachi pada tahun 2020, di mana ekstrak kelor tersebut diuji terhadap 2 enzim pencernaan karbohidrat, alfa amilase dan alfa glukosidase, serta ditinjau efek antiglikasinya. Hasil menunjukkan ekstrak metanol dan heksan daun kelor memiliki penghambatan alfa amilase yang paling kuat, ditandai dengan nilai AC50 pada slide berikut. Ekstrak heksan akar kelor juga menunjukkan penghambatan alfa glukosidase terbaik dengan IC50 yang sangat mendekati akar bosa. Selain itu, kelor juga menunjukkan aktivitas antiglikasi yang baik yang ditandai dengan nilai IC50 terendah pada ekstrak heksan, diikuti dengan ekstrak aqueous biji kelor. Maka kelor tersebut berpotensi menghambat pemecahan karbohidrat serta mencegah pembentukan glikasi. Penelitian in vivo juga dilakukan oleh Villarruel-Lopez pada tahun 2018, di mana mereka menguji keamanan dan aktivitas hipoglikemik serbuk daun kelor pada hewan uji. Hewan yang digunakan adalah mencit jantan Barbsy untuk uji toksisitas dan tikus Spegdowli yang diinduksi hiperglikemia menggunakan aloksan untuk pengujian hipoglikemik. Kelompok tikus diabetes kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok kontrol tanpa perlakuan, kelompok sehat yang mendapat perlakuan, dan terakhir kelompok diabetes yang mendapat perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan serbuk daun kelor aman dikonsumsi karena tidak menunjukkan toksisitas dan genotoksisitas. Hal ini dapat dilihat pada tabel tersebut di mana nilai MNE, MNPCE, dan PCE tidak menunjukkan perbedaan signifikan antar dosis. Selain itu, pada tikus diabetes yang diberi serbuk daun kelor, terjadi penurunan glukosa darah yang signifikan selama 8 minggu. Daun kelor menunjukkan efek hipoglikemik yang ditandai dengan kadar glukosa di bawah 250 mg per dl pada kelompok perlakuan, berbeda dengan kelompok kontrol dan sehat yang tidak menunjukkan perubahan signifikan. Kelompok diabetes dengan kelor juga mengalami peningkatan berat badan yang normal, menunjukkan perbaikan pada metabolisme. Maka penelitian in vivo ini membuktikan bahwa serbuk daun kelor aman dikonsumsi dan efektif menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya, pada penelitian klinis oleh Leonev pada tahun 2025, di mana uji klinis terkontrol acak dilakukan pada 45 pasien diabetes tipe 2 yang telah mendapatkan terapi oral anti-diabetes. Selanjutnya, partisipan itu akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok yang diberikan 10 gram serbuk daun kelor per hari selama 3 bulan. Hasil menunjukkan lemak tubuh menurun signifikan pada kelompok eksperimen, begitu pula pada gula darah puasa dan HbA1c-nya menurun. Sementara itu, kelompok kontrol tidak menunjukkan perubahan yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Studi ini membuktikan bahwa suplementasi daun kelor dapat menjadi terapi adjuvan antidiabetes pada pasien diabetes yang tak terkontrol.
Selanjutnya, dosis efektif kelor berdasarkan penelitian adalah serbuk daun kelor sebanyak 10 gram per hari atau bisa berupa kapsul daun kelor dengan aturan 400 mg selama 6 kali per hari. Untuk kontraindikasinya sendiri, menurut penelitian oleh Matias, efek samping yang mungkin muncul bersifat ringan dan terutama terkait saluran pencerna seperti diare, kembung, dan peningkatan frekuensi buang air besar. Efek samping ini lebih sering muncul pada dosis yang tinggi. Dan terakhir terkait interaksi, penelitian oleh Van Tok menemukan bahwa kelor dapat menghambat enzim metabolisme CYP3A4 sehingga berpotensi untuk berinteraksi dengan obat-obatan yang dimetabolisme melalui jalur tersebut. Selain itu, didapati pula kelor dapat memengaruhi farmakokinetik dari obat anti malaria amodiaquin sehingga perlu hati-hati dalam penggunaan bersama dengan obat tersebut. Tanaman selanjutnya yang memilih aktivitas diabetes mellitus yaitu jahe. Jahe berasal dari Asia Timur, dari Cina dan India, yang digunakan selama lebih dari 3.000 tahun. Digunakan dalam TCM, Ayurveda, dan Unani untuk gangguan pencernaan, nyeri, dan peradangan. Kini, tanaman jahe ini banyak tumbuh di negara tropis dan subtropis, mengandung senyawa bioaktif dengan aktivitas antiinflamasi, antioksidan, dan antidiabetes. Untuk taksonominya, seperti pada tertera, berasal dari famili Zingiberaceae dengan spesies Zingiber officinale Roscoe. Dengan bagian tanaman yang digunakan untuk aktivitas antidiabetes, yaitu rizoma atau rimpang dari jahe, dapat berupa ekstrak, ginger oil, atau oleoresin. Next. Untuk senyawa aktif dari jahe yaitu senyawa fenolik atau pungen yang sering dikaitkan dengan efek antihiperglikemik atau antimetabolik dari jahe yaitu gingerols, sogaol, zingeron, paradols, dan di samping senyawa fenolik lain serta flavonoid, terutama pada gingerol 6, gingerol 6 paradol, dan 6 sogaol dengan mekanisme meningkatkan ekspresi GLUT4 sehingga meningkatkan penyerapan glukosa, aktivasi dari AMPK, menurunkan produksi glukosa pada hati, meningkatkan sensitivitas insulin, memberikan efek antiinflamasi dan antioksidan, menghambat enzim alfa amilase dan alfa glukosidase sehingga memperlambat penyerapan dari glukosa, melindungi organ target dari diabetes, dan memodulasi jalur serotonin 5-HT yang berperan dalam sekresi insulin. Untuk penggunaan empiris, jahe yang memiliki sifat hangat digunakan dalam tradisional Chinese medicine dan Ayurveda untuk mengatasi mual, gangguan pencernaan, radang, nyeri sendi, serta meningkatkan sirkulasi darah dan energi tubuh. Antiemetik, antiinflamasi, serta pengobatan gangguan metabolik seperti dislipidemia dan resistensi insulin. Next. Untuk penelitian in vitro yang dilakukan oleh Zhu dan tim pada tahun 2018, ekstrak jahe dengan komponen utama yaitu 6 gingerol, 6 sogaol, dan 6 paradol menunjukkan aktivitas antidiabetik yang kuat pada uji in vitro. Mekanisme utama dari senyawa efektif tersebut yaitu meningkatkan uptake glukosa oleh sel otot L6-myotups melalui peningkatan translokasi GLUT4 ke membran sel sehingga meningkatkan pemanfaatan glukosa dan menurunkan kadar gula darah, menghambat enzim pencernaan karbohidrat yaitu alfa amilase dan alfa glukosidase sehingga pemecahan dan penyerapan glukosa di usus diperlambat dan mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang tinggi dari jahe juga ditunjukkan melalui inhibisi enzim COX2 dan INOS serta penurunan produksi sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa dan interleukin 6. Efek gabungan tersebut dapat memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan stres oksidatif. Next. Untuk penelitian in vivo yang dilakukan yang diambil dari review oleh Shahrab Jabian dan Zhu, model hewan yang digunakan yaitu tikus yang diinduksi dengan streptozotocin
atau diet tinggi lemak dengan hasil penurunan kadar gula darah secara signifikan, perbaikan profil lipid, menurunkan kolesterol dan trigliserida, serta meningkatkan HDL atau kolesterol baik, kemudian melindungi fungsi hati dan ginjal dengan efek hepatoprotektif dan nefroprotektif, dengan mekanisme meningkatkan aktivitas enzim antioksidan SOD, CAT, dan GPX, menurunkan peroksidasi lipid, mengurangi stres oksidatif, dan senyawa 6 paradol ini meningkatkan pemanfaatan glukosa pada jaringan otot serta adiposa, menjaga aktivitas enzim mitokondria sehingga mengurangi kerusakan akibat stres oksidatif pada organ target diabetes. Next. Untuk penelitian klinis yang dilakukan oleh Foroutan menggunakan uji klinis acak terkontrol pada 96 pasien DM tipe 2, sebanyak 48 pasien menerima 500 mg ekstrak jahe per hari selama 12 minggu. Sementara sisanya yaitu kelompok kontrol menerima terapi standar tanpa suplementasi jahe, yang mana pada hasilnya dapat dilihat pada penurunan signifikan kadar HbA1c sebesar 0,42 pada kelompok pemberian suplementasi jahe dibandingkan hanya 0,1% pada kelompok kontrol dengan signifikansi P 0,006. Walaupun kadar glukosa darah puasa tidak berbeda secara signifikan, yang membuktikan suplementasi jahe dapat memperbaiki kontrol glikemik secara keseluruhan tanpa efek samping yang berat. Next. Selain itu, penelitian klinis oleh Zhu DKK pada tahun 2018 dengan meta-analisis berbagai uji klinik suplementasi jahe menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara signifikan menurunkan rata-rata HbA1c sebesar 1% dengan P kurang dari 0,01, sekaligus memperbaiki sensitivitas insulin serta kadar lipid darah. Dengan bukti bahwa jahe mengendalikan glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin, perbaikan profil lipid yang minim efek samping dan dapat menjadi terapi adjuvan antidiabetes pada diabetes tipe 2 dan sindrom metabolik. Next. Dosis penggunaan dari jahe pada uji klinik yang dilakukan oleh Foroutan yaitu menggunakan kapsul 500 mg per hari untuk penggunaan tradisional Chinese medicine yaitu 1-2 gram per hari sebagai preventif, sementara 4 gram per hari untuk pengobatan. Efek samping yang dapat muncul yaitu panas di lambung apabila dikonsumsi secara berlebihan. Sementara penggunaan suplementasi jahe ini dikontraindikasikan untuk keadaan kehamilan, menyusui, penyakit hati, batu empedu atau batu ginjal simptomatik, infeksi aktif, keganasan aktif, penggunaan alkohol, dan pengguna warfarin. Jahe memiliki efek antiplatelet ringan, sehingga perlu dihindari penggunaan aspirin, heparin, atau clopidogrel. Dan individu yang sensitif dapat mengalami mulas, iritasi lambung, atau diare sementara. Untuk interaksi dari jahe yaitu potensi memperkuat efek obat antikoagulan akibat aktivitas antiplatelet alami dari jahe dan antidiabetik seperti metformin dan glibenclamid dapat meningkatkan risiko hipoglikemi. Namun bersifat sinergis dengan vitamin C, polifenol, probiotik seperti Lactobacillus acidophilus. Next. Tanaman lain yang berfungsi sebagai antidiabetes adalah taijo. Taijo atau Camellia sinensis merupakan semak atau pohon kecil hijau abadi dengan daun berbentuk lancet hingga apovat tetapi bergerigi dan ujungnya merunting. Daun berambut halus, sedangkan daun itu lebih licin. Bunganya berwarna putih, berukuran kecil hingga sedang, tumbuh soliter atau berkelompok dengan kelopak dan mahkota kadang berambut halus. Taksonominya seperti pada layar, di mana familinya Theaceae, jenisnya Camellia L, spesiesnya Camellia sinensis. Bagian tanaman yang sering digunakan pada taijo yaitu daunnya. Senyawa aktif pada Camellia sinensis mengandung senyawa bioaktif seperti polifenol, katekin, terutama epigallocattin salat, flavonoid, alkaloid, di mana ada kafein, teofromin, teofilin, dan asam amino L-theanine. Mekanisme aktifnya ada EGPG,
di mana meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan sensitivitas reseptor insulin pada jaringan perifer, sehingga meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot dan jaringan adipose. EGCG sendiri mengaktifasi jalur AMPK sehingga bekerja dengan menekan gluconeogenesis di hati dan meningkatkan oksidasi asam lemak. Kemudian EGCG juga meningkatkan translokasi gluten 4 pada otot rangka melalui jalur P3K atau AKT dependent, sehingga mempercepat transportasi glukosa ke dalam sel dan memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi, sehingga menetralisir radikal bebas, melindungi sel beta pankreas dari stres oksidatif, serta menurunkan kadar TNF-alfa dan interleukin yang menyebabkan resistensi insulin. Penggunaan Camellia sinensis secara empiris dengan cara menyeduh daun teh kering dalam air panas sebagai ramuan herbal yang bermanfaat untuk menghilangkan haus dan panas tubuh, melancarkan buang air kecil, meredakan peradangan, serta membantu mengatasi sakit kepala, gangguan pencernaan, dan menjaga stamina tubuh. Next. Menurut penelitian in vitro oleh Timati dan tim, ekstrak daun teh Camellia sinensis menunjukkan aktivitas antidiabetes yang signifikan dengan memiliki aktivitas menghambat enzim pencernaan karbohidrat dibanding dengan metformin pada konsentrasi 80 sampai 160 mikrogram per mililiter. Mekanisme utama senyawa aktif dalam ekstrak seperti polifenol dan tanin adalah menghambat enzim alfa amilasa dan alfa glukosidase sehingga memperlambat pemecahan dan penyerapan glukosa di usus, yang berperan dalam mencegah lonjakan kadar glukosa darah setelah makan. Uji fitokimianya, ekstrak daun teh mengandung fenol dalam kadar tinggi, serta tanin dan terpenoid, sedangkan saponin dan steroid tidak terdeteksi. Kandungan fenolik ini berperan penting dalam aktivitas antioksidan dan penghambatan enzim karbohidrat. Hasil melalui molekul docking bahwa senyawa aktif seperti lutein memiliki afinitas mengikat kuat terhadap protein pengatur glukosa, yaitu IRS1 dan AS160 dengan energi ikatan 4,9 hingga 6,1 kcal per mol. Nilai yang mendekati metformin menunjukkan potensi interaksi langsung dengan target molekuler yang berperan dalam pengaturan kadar glukosa darah. Jika efek keduanya digabungkan, berpotensi sebagai agen antidiabetes alami melalui penghambatan enzim alfa amilase dan alfa glukosidase, aktivitas antioksidan senyawa polifenol, serta stimulasi pengaturan glukosa melalui interaksi molekuler dengan reseptor insulin. Next. Penelitian secara in vivo oleh Rizal dan Ueda Wakati, model hewan yang digunakan yaitu tikus ikat jantan yang diinduksi diabetes menggunakan streptozotazin dan mencekak-AY sebagai model diabetes tipe 2. Dengan hasil menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan hingga 39% pada tikus diabetes, menurunkan kadar glukosamin dan HbA1c, serta memperbaiki toleransi glukosa tanpa menyebabkan hipoglikemia pada hewan normal, menurunkan kadar malondialdehida atau MDH di serum dan hati, serta meningkatkan total antioksidan capacity sebagai indikator peningkatan aktivitas antioksidan, meningkatkan pengambilan glukosa oleh otot rangka sehingga memperbaiki metabolisme energi pada kondisi hiperglikemia. Mekanisme kerjanya dengan meningkatkan aktivitas antioksidan endogen dengan menekan pembentukan radikal bebas dan stres oksidatif, mengaktifkan jalur P3K dan AMPK yang berperan dalam meningkatkan translokasi glukosa transporter 4 ke membran sel otot untuk mempercepat penyerapan glukosa. Senyawa aktif EGCG berperan sebagai komponen utama yang memediasi efek anti-hiperglikemik melalui peningkatan metabolisme glukosa, memperbaiki keseimbangan oksidatif dan fungsi hati yang mendukung efek anti-hiperglikemik dan antioksidan pada model hewan diabetes. Nah, penelitian secara klinis menurut Yes dan Panas dan tim, uji klinis terkontrol ACA oleh randomized control trial selama 12 minggu pada 66 pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan
nefropati berusia 30-70 tahun. Untuk menilai pengaruh konsumsi teh hijau terhadap profil lipid terkontrol glikemik dan fungsi ginjal, di mana kelompok intervensi dengan konsumsi 3 cangkir teh hijau per hari menunjukkan peningkatan HDL-C dan penurunan signifikan kadar kolesterol total serta HbA1c-nya. Tidak ditemukan perubahan bermakna pada kadar LDL, trigliserida, tekanan darah, maupun fungsi ginjal, menunjukkan bahwa teh hijau aman dikonsumsi pada pasien dengan nefropati diabetik. Studi ini menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau sebanyak 3 cangkir per hari selama 12 minggu dapat meningkatkan profil lipid dan kontrol glikemik tanpa menimbulkan efek samping terhadap fungsi ginjal pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan nefropati. Next. Dosis pada teh hijau konsumsi 3 cangkir teh hijau per hari atau sebanyak 7,5 gram daun kering selama 12 minggu itu dapat efektif menurunkan glukosa darah dan HbA1c-nya menurut Jensen Panah PKK. Dosis amannya yaitu 2-3 cangkir sebulan per hari atau ekstrak sebanyak 300-800 mg katekin atau setara dengan 150 mg sampai 400 mg EGCG selama 12-16 minggu menurut Verma dan Tator. Kontraindikasi tanaman teh hijau ini umumnya aman dikonsumsi dalam jumlah wajar, namun ekstrak bekas perlu kehati-hatian pada pasien dengan terapi obat. Efek samping ringan hingga dapat berupa mual, konstipasi, atau gangguan pencernaan pada dosis tinggi. Interaksinya yaitu dengan obat antidiabetes, contohnya metformin, sulfonylurea, dan insulin, dapat menimbulkan efek hipoglikemia karena sifat aditif dalam menurunkan kadar glukosa darah. Kafein dalam teh hijau dapat sedikit meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung, berpotensi mengurangi efektivitas obat antihipertensi atau kardiovaskular. Polifenol dan vitamin K dalam teh hijau dapat mempengaruhi penyerapan zat besi serta efektivitas antikoagulan seperti warfarin sehingga disarankan memberi jeda waktu pada saat mengonsumsi. Next. Baik, untuk selanjutnya ini ada delima. Dan juga kayu manis yang berfungsi sebagai fitoterapi untuk diabetes mellitus. Kesimpulannya, diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai peningkatan kadar glukosa darah. Dengan pengobatan obat sintetik jangka panjang dapat menimbulkan ketidakpatuhan, efek samping, serta beban biaya yang lebih tinggi sehingga mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap penggunaan fitoterapi. Beberapa tanaman yang telah disebutkan terbukti telah dapat menurunkan kadar glukosa darah. Meski menjanjikan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan efektivitas, keamanan, serta standarisasi dosis dan kualitas bahan baku. Sekian pemaparan hasil kerja kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.